Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Aisyah Budiman. Nama bapaknya Ardian Maulana. Di sini kami mau mewawancarai Bapak selaku dosen PGMI. Saya di sini bersama Muhammad Rafa. Ini adalah tugas dari Bapak Ahmad Humaini, yaitu karya tulis ilmiah mewawancarai dari jurusan PHI ke PGMI tentang bagaimana kolaborasi agama dan sains. Oke, baik. Materi yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak, yaitu apa yang dimaksud dengan integrasi keilmuan, sains dan Islam dalam pembelajaran. Apa sih Pak ini? Baik. Integrasi sendiri adalah satu kesatuan, satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kebetulan tadi yang ditanyakan adalah antara sains dan Islam, sains dan Islam kemudian dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak bisa memisahkan antara sains dan Islam, khususnya di PGMI dan kebetulan kita YN Sebab apa? Sebab antara sains itu ilmu pengetahuan dan Islam itu agama Nah dalam agama itu ada sumber ajaran atau sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Nah itu ketika dikaitkan dengan pembelajaran, maka kita akan belajar segala sesuatunya dari sumber utama itu Al-Quran dan hadis. Jadi antara pengetahuan dan Al-Quran itu kita tidak bisa memisahkan satu sama lain. Seperti itu. Oke, baik. Ternyata sains dan Islam itu tidak terlepas, harus keterkaitan. Ada integrasi. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa sih manfaat dan kegunaan dari implementasi integrasi keilmuan, sains dan Islam dalam pembelajaran di kampus kita yang menjadi Cirebon? Manfaatnya cukup luas atau cukup banyak. Yang pertama, dengan adanya integrasi keilmuan antara sains dan Islam, kita tidak hanya memahami pengetahuan secara normatif, tetapi secara agama juga kita pahami Keduanya berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam dalam hal ini Islam akan berimpact pada kegiatan sehari-hari kita segala sesuatu yang kita lakukan maka harus berkaitan dengan agama yaitu Islam Islam, sumber hukum Islam. Jadi pada akhirnya ketika kita belajar cari sumbernya itu pada dalam Islam itu seperti apa jadi akan berkaitan dengan manfaatnya. Oke, baik. Ternyata kampus kita sudah mengimplementasikan apa dari agama, kemudian dari sains juga. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih Pak sadar dalam implementasikan integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran mata kuliah yang berarti? Misalnya kebetulan saya mengambil mata kuliah terakhir itu pendidikan kepramukaan. Nah dalam pendidikan kepramukaan itu ada yang namanya dasar dharma. Teman-teman tentu sudah tahu dasar dharma kan. Jadi 10 ketentuan moral Nah dalam ketentuan moral itu yang pertama adalah ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu dalam agama itu kan takwa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maka
dengan demikian gitu kan, antara keilmuan tentang kebangsaan gitu kan dengan agama itu sangatlah sinkron gitu kan, terintegrasi gitu ya. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah itu dalam Al-Quran juga ada gitu ya, bagaimana kita harus saling menyayangi antara manusia gitu kan, dan alam sekitarnya, tidak buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, jadi ketika mengajar gitu ya, atau pada mata kuliah tertentu, maka nilai-nilai Islam dan pengetahuan gitu kan, itu akan selalu terintegrasi ya. Tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya sampai terakhir bertanggung jawab dan dapat dipercaya kan, dalam arti amanah gitu ya. Amanah dalam paham kali ini dituntut untuk amanah. Nah, dalam Islam gitu kan, tentu ya kita harus jujur ya, harus amanah ya, seperti itu. Ya, itu mungkin sekilas tentang mata kuliah yang diampu berkaitan dengan keislaman dan nilai-nilai yang ada dalam paham itu sendiri. Jadi kadang-kadang mata kuliah yang kita ampu ini ada keterkaitan dengan Islam itu sendiri. Ya, baik. Ternyata agama dan sains itu benar-benar tidak dipisahkan. Sains bersumber dari agama, dari Al-Quran dan sebagainya. Dan di kampus kita juga sudah mengimplementasikan sains dan Islam ya Mas. Kemudian tadi dijelaskan juga dari dasar dharma atau pramukaan itu berdasarkan ya keagamaan kayak ketakwaan gitu. Baik, untuk kesimpulannya Islam, agama Islam dan sains itu harus saling berkaitan ya, terintegrasi. Iya. Tidak bisa dipisahkan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kemudian juga semoga ilmu bermanfaat. Kemudian dari kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.